Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang mitra saudara Karawang. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika ada yang sedang sakit, kita doakan semoga segera disembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah mitra Karawang, ini adalah kali pertama kita belajar lewat saluran udara di 84,9 FM Radio Strada Pantau Perjuangan Karawang, radio kebanggaan kita sebagai warga Karawang tentunya. Sahabat mitra saudara Karawang, hari ini kita akan belajar tepatnya mata pelajaran bahasa Indonesia khusus untuk siswa kelas 9, namun tidak menutup kemungkinan untuk siswa yang lainnya dapat menyimak juga. Namun sebelumnya mari kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan bismillah untuk yang beragama Islam dan untuk yang lainnya menyesuaikan agar pembelajaran dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan manfaatnya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra saudara Karawang yang berbahagia, hari ini kita akan belajar dengan materi menelaah struktur teks cerita inspirasi. Nah, agar kalian mampu menentukan teks cerita inspirasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena apa yang akan kita pelajari tidak jauh dengan kehidupan kita. Nah, setelah nanti kalian selesai menyimak pembelajaran ini, tentunya ada penilaian yang akan Ibu lakukan di akhir pembelajaran ini. Jadi kalian simak baik-baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, pernahkah kalian membaca atau menonton sebuah cerita, baik itu cerita novel, cerpen, atau menonton sinetron? Nah, kalau iya, apakah setelah kalian nonton itu ada sesuatu hal yang berbeda? Misalnya kalian menjadi tergugah, menjadi termotivasi, atau menjadi ingin berubah seperti apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, tentunya itulah salah satu manfaat dari teks cerita inspiratif itu, yaitu memotivasi, ya, membuat orang lain atau membuat kita sendiri akan berubah menjadi lebih baik. Karena di situ inspirasi adalah memotivasi. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan beberapa struktur yang ada di dalam cerita teks inspirasi tersebut. Ya. Simaklah baik-baik. Teks cerita inspirasi dibangun berdasarkan struktur yang ada di dalamnya. Penjelasan berikut ini adalah penjelasan yang singkat dan beberapa contoh kalimat-kalimat yang mungkin nanti bisa kalian tiru untuk menentukan mana bagian struktur dari cerita inspirasi tersebut. Nah, struktur yang pertama yaitu yang disebut dengan orientasi. Nah, kalau masa sekolah itu di awal masuk kalian suka ada atau pernah mendengar dengan istilah MOS, masa orientasi sekolah. Orientasi itu adalah masa pengenalan. Jadi di sini juga sama, istilah orientasi dalam teks cerita inspiratif yaitu adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahir, kondisi sosial, kondisi budaya, atau masa kecil tokoh yang menjadi sorotan dalam cerita tersebut. Ini akan Ibu beri gambaran atau beri contoh bagian orientasi dari sebuah cerita. Ya, ini contohnya. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki
dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Itu adalah cuplikan contoh bagian orientasi atau bagian pengenalan. Kalau kita lihat dari contoh tadi, kita dengar dari contoh tadi, maka itu adalah sebagai pengenalan dari seorang tokoh, ya. Kemudian yang berikutnya, struktur yang berikutnya adalah bagian perumitan peristiwa. Apa sih bagian perumitan peristiwa itu? Di sini walaupun yang namanya rumit, tapi belum begitu rumit. Nanti yang berikutnya itu baru terjadi betul-betul klimaksnya. Di sini perumitan peristiwa itu merupakan bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh si tokoh. Peristiwa yang diceritakan sebisa mungkin yang memiliki kaitan erat dengan amanat dalam cerita inspirasi. Ibu garis bawahi, teks cerita inspirasi berbeda dengan teks biografi, ya, yang sudah dipelajari di kelas 8. Sehingga tidak perlu lagi menceritakan riwayat seluruh tokohnya, ya. Nah, sebagai contoh yang bagaimana sih yang termasuk ke dalam perumitan atau perumitan peristiwa itu? Nah, simak baik-baik, Ibu akan membacakan contoh bagian perumitan peristiwa. Orang tua itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu serta sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Apa maksudnya ya? Suruh mengambil paku, kemudian menancapkannya di pagar. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Itulah contoh dari perumitan peristiwa yang merupakan struktur kedua dari cerita. Kemudian, nah ini biasanya adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh pembaca atau penonton. Kadang-kadang kita membaca sebuah cerita awalnya tidak ramai, ya, dilewat. Nonton juga sama, awalnya nggak ramai, dilewat. Biasanya di tengah-tengah yang kita ambil, karena itulah merupakan puncak atau merupakan klimaks dari ramai atau tidaknya, diterima atau tidaknya sebuah cerita. Nah, ini yang disebut dengan bagian komplikasi. Bagian komplikasi yaitu terjadi permasalahan pada peristiwa yang diceritakan. Masalah tersebut menjadi konflik batin tokoh dalam teks cerita inspirasi. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa bagian komplikasi inilah bagian yang ditunggu-tunggu oleh pembaca, biasanya seperti itu, ya. Sekelumit atau contoh bagian komplikasi dari sebuah cerita. Dengarkan baik-baik. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku.
Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar, kata ayahnya. Oke, itu adalah sekelumit contoh bagian komplikasi. Kemudian yang keempat adalah yang disebut dengan bagian resolusi. Bagian resolusi ini merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan dikemukakan melalui tahap resolusi ini. Permasalahan pun perlahan akan hilang, tetapi belum selesai ya, baru menurun ya, perlahan menghilang ya. Bagaimana contoh cerita yang termasuk bagian resolusi? Simak baik-baik ya. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Dia sudah cacat, kata sang ayah. Nah, sampai sini sudah agak paham dari maksud cerita tadi ya. Dari struktur yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang bagian akhir dari struktur cerita ini yang disebut dengan bagian koda. Apa sih bagian koda itu? Bagian koda atau bagian akhir dalam teks cerita inspirasi biasa ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah terjadi resolusi. Pada beberapa teks cerita inspirasi, penulis menyampaikan pesan dan amanat pada bagian koda. Biasanya bagian koda ini merupakan bagian akhir yang disebut dengan the end ya, atau cerita itu selesai. Nah, bagian koda ini di sini mengandung amanat dan pesan yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Jadi penulis tidak menyampaikan amanat secara langsung, tetapi menyampaikan amanat secara tidak langsung melalui ceritanya. Oke, jadi hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hatinya, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang, seperti bekas tancapan paku tadi. Oke, sudah kalian simak baik-baik kan apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai struktur dan contoh dari teks cerita inspirasi tadi. Nah, kalau kalian sudah menyimak, mungkin Ibu bisa menyampaikan kesimpulan sedikit mengenai struktur tadi ya. Yang pertama tadi ada apa strukturnya? Ada orientasi. Orientasi ini sebagai pengantar cerita. Kemudian yang kedua, perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa merupakan kisah dari tokoh dan peristiwa menuju klimaksnya atau menuju puncak cerita, menuju konfliknya. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Nah, ini adalah merupakan puncak atau inti ceritanya, kisah yang akan menginspirasi kita semua. Kemudian yang keempat yaitu resolusi.
di mana resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang perlakuannya. Dan yang kelima yaitu bagian coda sebagai penutup cerita. Kesimpulan, disinilah pesan moral disampaikan oleh penulis kepada kita semua. Ya, baik mitra Karawang yang berbahagia, simak baik-baik ya, pasang kuping dan tetap konsentrasi sebagai bahan penilaian. Ibu akan membacakan sebuah teks cerita inspiratif. Sedekah uang 10.000. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya. Lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, mereka tidak menambahkan sedekahnya. Istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli camilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek berapa besar saldo uang gaji yang masuk ke rekening dia. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil di mulutnya. "Wow, betapa besarnya gaji saya," ujar Budiman. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompetnya. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh doa dan kesungguhan. Semoga tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga, ujar pengemis tersebut. Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Di, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Deg, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap
tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, Bu, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat saldo di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu aku hanya mengangguk-angguk saja dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap alhamdulillah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, sebegitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah yang lebih banyak dari itu, tapi sedikit pun aku tak berucap alhamdulillah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur kepada sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami, hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Nangis nggak? Kalau ibu berkaca-kaca juga nih, padahal sering baca. Ya, semoga dengan kalian tadi mendengarkan teks cerita inspirasi tersebut, kalian juga menjadi terinspirasi, menjadi termotivasi, menjadi ingin berubah menjadi lebih baik. Oke, mitra sudada yang berbahagia, setelah tadi kalian mendengarkan cerita, nah ada tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah tuliskanlah bagian-bagian yang termasuk 1. Orientasi, 2. Perumitan peristiwa, 3. Komplikasi, 4. Resolusi, dan 5. Bagian koda. Tetapi Bu, tadi kan nggak nyimaknya, saya sambil mewek, sambil nggak terlalu fokus. Nah, untuk lebih jelasnya, teks cerita inspirasi yang berjudul Sedekah Uang 10.000 ini bisa kalian baca di dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 Kemendikbud halaman 149. Itu kalian bisa baca berkali-kali sampai betul-betul kalian paham. Oke, nah setelah selesai pekerjaan kalian, pekerjaannya bisa kalian setorkan kepada Bapak dan Ibu guru, bisa melalui grup WA atau melalui Google Classroom kalian. Baik mitra Surada Karawang yang berbahagia, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, semangat untuk sehat, tetap laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk meningkatkan literasi, baik membaca ataupun menulis. Karena tanpa membaca dan menulis,
tinggi apapun pendidikan kalian akan menjadi sia-sia. Demikian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah dan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wow.